Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita berjumpa di mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengendalian mikroorganisme patogen. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 4 mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen, memahami metode aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial, dan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai model biosecurity, konseptual, struktural, dan operasional. Pada hari ini, kita akan belajar terkait sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen. Bahan kajian hari ini yaitu teknik pengendalian mikroorganisme patogen. Ya baik. Kemudian kita masuk ke pola dan laju kematian bakteri, pertumbuhan bakteri, dan teknik pengendalian mikroorganisme patogen. Ya, jadi pola siklus kehidupan bakteri itu berjalan secara eksponensial. Jadi 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N itu seperti apa ya Pak? Nah ini ya, pembelahannya itu dari bakteri itu membelahnya secara aseksual ya. Pembelahan aseksual itu artinya dia membelah diri sendiri dengan pembelahan biner. Nah, jumlah pertumbuhan selnya bagaimana? Misalkan dari satu sel, dia dalam beberapa waktu itu akan menjadi 2 sel, kemudian dia membelah lagi menjadi 2 pangkat 2, menjadi 4, menjadi keempat bakteri itu membelah lagi menjadi akhirnya menjadi 8, 16, dan seterusnya 2 pangkat N. Dan dia melakukan pembelahan itu seperti ini. Dia pada awalnya kondisi di A1, kemudian pada bagian inti dia akan membelah dulu ya. Kemudian organel selnya lain mengikuti, baru membran selnya membelah. Menjadi individu yang sama seperti di awal. Nah, proses pembelahan ini, misalkan kita bayangkan bakteri ini hidup di sel inang gitu ya. Bakteri ini hidup di dalam satu media kultur, media tanam. Fase pertumbuhan bakteri ini terbagi dalam 4 fase, 4 tahapan. Yang pertama fase lag. Fase lag ini di mana bakteri itu mempersiapkan dirinya, dia mengambil nutrisi sebanyak-banyaknya, kemudian dia sebelum melakukan pembelahan dia membesarkan dirinya, cari makanan yang banyak gitu ya. Kemudian saat fase eksponensial, ini fase di mana bakteri sudah memiliki kemampuan pembelahan diri. Ya, dia akan mulai membelah dari yang seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari inti sel, organela sel, di dalam sitoplasma ya. Kemudian membran selnya membelah. Menjadi 2 sama persis dengan laju eksponensial 2 pangkat N. Misalkan ada 1 juta bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya Escherichia coli. Escherichia coli itu tiap 20 menit sekali dia membelah. Artinya kalau dalam waktu 1 jam, dia membelah sudah 3 kali ya, 20 menit sekali. Misalkan yang masuk, ya kita di tangan kita ini kotor, kita mau makan pakai tangan tapi malas cuci tangan. Dia nggak tahu pernah megang apa, megang ini, megang itu. Kotor, ada 1 juta sel bakteri di tangan kita, E. coli ya. Kemudian kita makan tanpa cuci tangan, di dalam lambung dia memperbanyak diri. Dalam 1 jam, kemudian dari 1 juta sel dia jadi berapa? 2 pangkat 3. 1 juta kali 2 pangkat 3. 8 juta ya. Dalam waktu 1 jam dia sudah 8 juta. Maka lajunya seperti ini, dia akan meningkat terus. Nah, di satu posisi di mana jumlah bakteri yang membelah sama dengan jumlah bakteri yang mati, itu disebut fase stasioner.
Fase stasioner ini artinya jumlah keduanya, bakteri yang membelah dan bakteri yang mati karena keterbatasan nutrisi di mana dia hidup, jumlahnya seimbang bakteri, maka disebut fase stasioner. Kemudian ketersediaan nutrisi pada inang itu sudah mulai minim dan menurun, jumlahnya sangat sedikit nutrisinya, maka bakteri mulai mengalami fase kematian. Ya. Pada garis Y ini adalah jumlah pertumbuhan bakterinya, pada garis X adalah laju waktunya. Ya. Nah ini penjelasannya, adik-adik nanti bisa baca. Nah ini contoh perbedaan waktu pembelahan antar mikroorganisme. E. coli ini 0,28 jam atau 0,3 jam atau sepertiga jam ya. Jadi sepertiga jam dia membelah 20 menit sekali gitu ya. Nah, bagaimana kita membayangkannya gitu ya. Nah, ini kalau kita melakukan fogging pada kandang, fogging itu tahapannya sebelum dilakukan fogging, maka kandang itu harus dibersihkan dulu. Disemprot dengan air tekanan tinggi ya. Sehingga apa? Sehingga material-material seperti debu, feses itu dapat tersingkir, dapat hilang. Kenapa? Karena desinfektan adalah obat senyawa yang tidak, zat aktifnya itu tidak bisa bertahan jika di sana, di tempat yang disemprot desinfektan itu masih kotor, masih ada feses. Dia kalah ya, materi zat aktif dalam desinfektannya kalah oleh adanya kotoran. Maka tahapan untuk melakukan desinfeksi pada satu kandang itu, kandangnya harus kita semprot dulu dengan air mengalir ya. Lebih baik dengan tekanan tinggi. Maka bisa menyingkirkan material-material kotoran di pojok-pojokan kandang ya. Nah, sejalan dengan waktu, misalkan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya, jumlah bakteri itu ada 1 juta. Setelah dilakukan desinfeksi, dia akan menurun secara juga eksponensial ya. Maka persentasenya bisa mencapai 99%. Nah, lebih efektif penggunaan desinfektan, proses desinfeksi itu menggunakan yang fogging, karena fogging ini material senyawanya jauh lebih kecil dan dia bisa terbawa oleh udara. Sehingga daerah-daerah yang sempit sekalipun itu bisa terjangkau. Dibandingkan yang spray, kalau spray itu hanya bagian sisi yang disemprot. Nah, bagian sebaliknya yang tidak kena semprot di kandang, yaitu masih nempel bakterinya. Maka paling bagus adalah proses desinfeksi itu kita bersihkan dulu dengan air biasa, disemprot tekanan tinggi, kemudian dispray dengan desinfektan cair, kemudian dilakukan fogging terakhir. Oke. Maka proses desinfeksinya lebih bagus hasilnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sel ini ada 6, ada suhu. Jadi ada bakteri yang bisa hidup di suhu normal atau disebut mesofilik, bakteri yang bisa hidup di suhu tinggi atau termofilik, dan di suhu yang rendah. Ya. Jadi tergantung jenis bakterinya. Maka bakteri-bakteri biasanya umumnya hidupnya di suhu normal ya, atau mesofilik 20 sampai 55 derajat Celcius, dia masih kebanyakan bakteri hidup di situ. Dan jika jauh lebih rendah dari 20 atau lebih tinggi dari 55, biasanya banyak yang tidak bisa bertahan. Kemudian tergantung pH. pH ini kebanyakan bakteri itu hidup pada pH normal, yaitu pH 7, 7,5 ya. Ada juga yang hidup pada pH asam dan juga ada yang hidup pada pH basa. Kemudian kelembapan. Nah, kelembapan yang tinggi lebih disukai oleh mikroorganisme untuk hidup ya. Karena lebih ideal. Ya. Kemudian ketersediaan nutrisi ya. Nah, lebih banyak nutrisi, terutama kalau darah, jaringan hewan hidup, makanya di dalam sel inang dia bisa hidup lebih lama dibandingkan di kondisi kandang terbuka, di luar sel tubuh, apalagi di lingkungan yang terpapar panas matahari, lebih cepat mati dia. Kemudian tekanan osmosis ya. Isotonik yang paling diminati ya. Hipertonik ini yang di luar sel itu lebih pekat, sehingga air di dalam sel itu akan keluar dan
tubuh sel bakteri itu akan kisut ya. Begitu juga yang hipotonik di luar sel lebih encer, lebih cair, maka air itu bisa masuk ke dalam sel bakteri dan kemudian pecah. Maka yang lebih disukai adalah yang isotonis ya, tekanan osmosisnya normal. Kemudian juga ketersediaan oksigen ya. Nah, ini adik-adik bisa baca. Sini. Contoh media pertemuan bakteri. Nah, contoh bakteri yang butuh oksigen, aerob atau anaerob. Nah, ini kalau kita lihat, bagaimana kita melihat perkembangan bakteri yang membutuhkan oksigen atau membutuhkan sedikit oksigen, dapat hidup dengan oksigen dan tanpa oksigen, dan harus hidup tanpa oksigen ya. Nah, kalau kita mau uji dia ini bakterinya butuh oksigen atau tidak gitu ya, maka kita siapkan kaldu. Kita masukkan koloni bakteri yang tadi, ambil setitik, masukkan di sini dan diamati dengan memasukkan tabung kaldu ini ke dalam inkubator suhu tubuh ya 37 derajat Celcius. Nah, dia hidup di mana? Mana bagian dari kaldu ini yang akan berubah? Ya, akan berubah warna. Misalkan dia bagian atas, artinya bakterinya butuh oksigen. Bagian tengah sedikit di bawah permukaan kaldu, maka dia butuh cuma sedikit oksigen atau mikroaerofilik. Jika dia merubah semua warna kaldunya, maka dia bisa hidup di semua kondisi, baik ada oksigen atau tidak ada oksigen. Kemudian bagian kaldu yang di bawah yang berubah gitu ya, berarti dia obligat anaerob ya, artinya sama sekali tidak butuh oksigen. Nah, teknik pengendalian kalian sudah belajar dengan Pak Madi. Teknik pengendalian mikroorganisme bisa membuat kandang yang higienis, memilih bibit yang bebas dari penyakit, menyusun pakan dengan kandungan gizi yang bagus dan bebas racun ya, melakukan vaksinasi, kemudian biosecurity dengan membersihkan kandang, desinfeksi kandang ya, memberantas obat cacing dengan pemberian obat cacing rutin 3 bulan 6 bulan sekali ya. Kemudian pengelolaan tata laksana reproduksi, jadi sapi yang birahi itu harus dikawinkan, kalau tidak dia stres ya. Kemudian menyediakan kandang isolasi, kandang karantina, sapi yang baru masuk ke dalam kandang itu harus dikarantina 2 minggu. Kemudian yang sakit harus diisolasi. Kemudian limbah-limbah peternakan itu harus jauh dari kandang pemeliharaan. Kemudian limbahnya feses itu harus diolah, dia menjadi pupuk, menjadi yang bernilai jual. Kemudian segala aktivitas di kandang itu harus dilakukan recording, termasuk penata laksanaan reproduksi, kapan kawinnya, dikawinkan dengan siapa, sehingga anaknya tidak lagi kawin dengan kakeknya, karena resiko untuk cacat itu besar ya. Kemudian mana yang sakit diobati, siapa yang ngobati, dikasih obat apa, dokter hewannya namanya siapa, yang saat itu menjaga anak kandangnya siapa, sehingga kita bisa pantau. Ya. Baik adik-adik semua, saya rasa itu kuliah yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.